Gerak parabola itu dia gerak dua dimensi ya, artinya gerakannya itu bisa kita uraikan jadi dua gerak. Satu gerakan dalam sumbu X, satu gerakan dalam sumbu Y, untuk memudahkan. Masih ingat trigonometri nggak? Sin, cos, tan? Ya, ingat Kak. Ingat, sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Iya, bagus. Kemudian kalau V0x, V0 cos alpha ya. Cos theta. Ini kok nggak konsisten ya? Di sini theta, di sini dia nulisnya alpha ya. Ya, kita anggap aja ini alpha. Jadi V0x itu V0 cos alpha. Nah, untuk menciptakan sebuah gerak parabola, kita kan melempar objeknya harus dalam keadaan miring ya. Artinya membentuk sudut elevasi terhadap horizontal. Nah, kenapa V0x-nya cos theta? Cos alpha. Karena yang berhimpitan sama sudutnya. Iya, karena yang di samping sudut ya kan ya. Cos Iya. itu kan samping bagi miring. Sedangkan sin itu demi, depan bagi miring. Diajarinnya gini nggak? Iya, Kak. Iya, sisi depan ini VOY. Makanya VOY, V0 sin alpha, ya kan ya? Yang ini. V0x, V0 cos alpha. Jadi sekarang gerakannya kita pisah ya. Satu gerakan dalam arah sumbu X, satu gerakan dalam arah sumbu Y. Jangan digabung. Nah, di sumbu X, di arah horizontal, ada percepatan nggak? Percepatan. Enggak ya, Kak? Enggak. Nggak ada gaya. Gaya apa coba yang ada di sumbu X? Nggak ada. Nggak ada gaya, nggak ada percepatan. Kan berdasarkan hukum kedua Newton, kalau F-nya 0, maka percepatannya juga harus 0 kan. Jadi di sumbu X tidak ada. Nah, konsekuensinya di sumbu X, maka gerak yang terjadi gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya konstan kan. Berarti di setiap titik kecepatannya nggak berubah. Di sini V0x, di sini V0x, di sini V0x. Makanya kecepatan sesaatnya konstan, V0 cos alpha. Nggak berubah sepanjang perjalanan. Sampai sini juga tetap V0 cos alpha. Nah, terus cara mencari jarak dalam arah sumbu X gimana? Ya, karena dia geraknya gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan kan rumusnya simpel ya. V kali T. Vx kali T. Berarti untuk mencari posisi dalam arah sumbu X, tinggal V cos alpha dikali dengan waktu. Ini rumus ketiga. Oke, gimana untuk yang sumbu X, ada masalah nggak? Enggak. Nggak ada ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sumbu Y. Di sumbu Y ada percepatan nggak? Ada, Kak. Ada. Arahnya kemana? Di sumbu Y ada gaya nggak? Kayak ada. Gaya apa? Gaya yang selalu hadir. Kapanpun dan dimanapun di bumi. Gaya apa? Gravitasi. Gravitasi. Arahnya ke bawah kan? Iya. Nah, berarti percepatannya juga ke bawah.
sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Tapi biasanya dibuletin ya, min 10. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Sedangkan kita ngelemparnya ke atas. Jadi arah ke bawah kita anggap arah negatif ya. Oke. Sekarang kecepatan awal. Kecepatan awal tadi. Karena V0Y itu sisi di depan sudut, maka V0Y V0 sin alfa. Nah, terus nyari kecepatan sesaatnya gimana? Kita bisa pakai rumus GLBB. Karena percepatannya konstan 10 meter per second kuadrat. Kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, karena kecepatannya dalam arah sumbu Y, berarti ini kita jadiin VY. VY, ini V0 dalam arah sumbu Y, percepatannya negatif, min GT. Nah, V0Y, V0 cos alfa, dikurang GT. Dapatlah persamaan yang kedua. Jadi asal-usulnya dari persamaan GLBB juga ya, sehingga kita tidak perlu menghafal lagi, karena kalau kita sudah ingat rumus GLBB, ya kita otomatis bisa nurunin rumus untuk graf parabola. Nah, kemudian ada cara lain untuk mendapatkan kecepatan kalau kita nggak tahu waktunya. Kalau kita nggak tahu time-nya. Dari rumus yang ini, yang terakhir. Tuh. Nah, karena kecepatannya dalam arah sumbu Y, ini kita rubah jadi VY. Ini kita rubah jadi V0Y. Kemudian karena percepatan negatif, percepatan gravitasi jadi minus G. Perpindahannya dalam arah vertikal kita sebut H. Maka kita dapat persamaan V0Y, V0 sin alfa ya. Kuadratin min 2GH. Dapat persamaan yang ketiga. Ini kalau dibuka kurung masing-masing dapat kuadrat ya. V0 kuadrat, sinnya juga kuadrat. Kalau sin itu ngitungnya gimana ya, Kak? Yang kalau sin kuadrat apa itu? Ya, misalnya sin kuadrat 30. Sin 30-nya kita hitung dulu setengah, baru dikuadratin. Jadi seperempat. Jadi sinusnya dulu dihitung, baru terakhir dikuadratin. Oke ya? Iya. Terus kalau nggak salah ada yang dikali dulu, kalau yang dikali dulu bentuknya gimana? Yang sin kali cos gitu. Kalau nggak salah ada yang bentuknya kayak misalnya 30, jadi dikali dulu, jadi sin 60 gitu, Kak. Sin 2 alfa maksudnya. Oh iya. Ya, kalau kayak gini berarti kita kaliin dulu yang di dalam kurung. Jadinya sin 60 setengah akar 3. Tapi kalau dia nulisnya kayak gini, ya berarti 2 sin kali 30. 2 kali setengah. Ini 1. Jadi beda ya antara yang nulisnya kayak gini dengan yang kayak gini. Beda juga dengan yang kayak gini. Kalau ini tadi yang seperempat ya. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Terakhir, kalau kita mau tahu posisi Y-nya. Kalau kita mau tahu posisi Y-nya, ya kita bisa pakai persamaan GLBB lagi. V0T plus setengah AT kuadrat. Karena dalam arah sumbu Y, berarti ini kita jadiin Y. Kecepatan awalnya juga dalam arah sumbu Y. Percepatannya negatif, min G setengah GT kuadrat. V0Y-nya V0 sin alfa kali T
min setengah GT kuadrat. Nah, itulah dapat persamaan yang terakhir. Nah, kayaknya cukup itu persamaan yang harus kita pahami deh. Ini inti dari persamaan graf parabola. Persamaan-persamaan lainnya diturunkan dari persamaan yang ini. Oke, sampai sini masih ada yang kurang jelas nggak? Udah sih, Kak. Mudah-mudahan ya. Ya. Tinggian maksimum, oke. Nah, di dalam gerakannya membentuk lintasan parabola, ada suatu titik di mana benda mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini kalau dari gambar kita bisa lihat tinggi maksimum terjadi di sini. Nah, ini H max. Oke, kita lihat. Masih ingat kemarin kalau di titik tertinggi di H max V-nya 0. V-nya 0. Vx apa Vy? VY. Vy. Kalau Vx dia mah nggak berubah. Dari awal sampai akhir tetap sama. Yang berubah itu Vy-nya. Makin ke atas makin lambat. Sehingga di titik tertinggi Vy-nya 0. Nah, Vy-nya 0 bisa kita manfaatin nih. Ambil persamaan yang ini. Vy-nya 0, 0 sama dengan V0 cos alpha min GT. GT-nya pindah ruas, GT sama dengan V0 cos alpha. Jadi kita dapat T V0 cos alpha dibagi G. Nah, terus T-nya diapain? T-nya substitusi ke sini. Kan kita mau nyari posisi maksimum kan? Kalau nyari posisi kan pakai Y. Y-nya berapa? Kita substitusi ya. Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kita ingin tahu posisi maksimumnya. Berarti ini kita ganti dengan H max sama dengan V0 sin alpha. T-nya kita substitusi ya. T-nya V0 cos alpha per G. Nggak muat. Min setengah G, T-nya kuadrat ya. V0 kuadrat, cos-nya kuadrat, dibagi G-nya kuadrat. Oke, kita lanjut. Ini G dibagi G kuadrat jadi 1/G ya. Ini V0 kali V0 jadi V0 kuadrat. Ini sin kali cos jadi sin cos. Tunggu. Kayaknya ada yang salah nih. Sebentar. Iya. Oke. Bisa dapat nggak salahnya di mana? Coba lihat rumusnya deh. Ada yang salah nggak? Ini nih. Kan V0 Y kan? Harusnya pakai sin. Oh iya. Wah. Harus lapor ke editornya nih, salah nih. Ada berapa siswa yang kena prank?
V nol sin alfa harusnya kan ya. Iya. Jelas-jelas atasnya V nol sin alfa. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya manusia pasti banyak kesalahan. Ya, Tapi fatal. kesalahan. Kenapa? Agak fatal ya salahnya. Kesalahannya cukup fatal. Di rumus utama loh. Oke, jadi kita dapat tadi V-nya 0 ya. Di titik tertinggi, di titik H max, V-nya 0. Ini belajarnya pakai HP apa laptop? Pakai laptop. Laptop ya. Berarti kalau tulisannya kecil kelihatan. Nah, rumus VY itu sendiri V0 sin alfa min GT. Nah, karena VY-nya itu 0, berarti 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. GT-nya pindah ruas ya. GT sama dengan V0 sin alfa. Sehingga kita bisa dapat berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Waktunya ya V0 sin alfa per G. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi ya. Lanjut, ini waktunya kita udah dapat. Terus posisi titik tertingginya di mana? Kita harus tahu dengan menggunakan rumus posisi. Posisi dalam arah sumbu Y berarti V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. V0 Y, V0 sin alfa. Kali T. T-nya kita substitusi ya. Substitusi V0 sin alfa per G. Dikurang setengah G kali T kuadrat. Oke, ini. Tinggal kita lanjutin aja nih. Dapat H max-nya. V0 kali V0, V0 kuadrat. Sin kali sin, sin kuadrat alfa. Per G ya. Dikurang. Ini juga V0 kuadrat. Sinnya juga kuadrat. Per 2G. Oke, kenapa per 2G? Karena ada setengahnya ya. 1/2. Ini G dibagi G kuadrat, jadi 1/G. Maka ini 1/2G. V0-nya kuadrat, sinnya juga kuadrat. Gitu. Nah, sekarang, ini kan sama nih ya, V0 kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat, G, 2G. Berarti tinggal dilihat angkanya. Ini kan 1, ini 1/2. Maksudnya setengah. 1 dikurang setengah berapa? Setengah. Berarti hasilnya setengah V0 kuadrat sin kuadrat per G atau V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini adalah rumus untuk tinggi maksimum.
Ini waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Ini adalah posisi tinggi maksimumnya. Oke, kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyain aja ya. Kecepatan nggak? Enggak, Kak. Ya, biar banyak yang bisa kita pelajarin ya. Jadi agak cepat sedikit. Ini mau dicatat dulu, apa nggak usah? Udah, Kak. Udah, oke. Itu asal-usul dari rumus tinggi maksimum ya. V0 kuadrat sin kuadrat per 2G. Waktunya tadi juga udah kita bahas. V0 sin alfa per 2. Nah, terus jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum itu adalah posisi horizontal maksimum. Jadi kalau kita lihat di gambar, jangkauan maksimum itu jarak dari X0 ke X maksimum. Ini namanya jangkauan. Atau biasanya sih dilambangkan dengan R ya, dari bahasa Inggris, artinya range. Jangkauan kan bahasa Inggrisnya range. Nah, terus dari mana nih asal muasalnya? V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke, kita coba cek. Kita mulai dari persamaan Y. Persamaan posisi Y. Padahal kita mau ngitung jangkauan sumbu X ya, tapi kita mulai dari rumus Y. Nanti akan kita lihat kenapa seperti ini. Oke, ketika kita membentuk gerak parabola, ketika dia sampai di jangkauan maksimumnya, di sini, Y-nya berapa? Y max. Y di sini nih, ketika dia mencapai jangkauan maksimum, Y di sini berapa? 0. 0. Substitusi ke sini. Jadi jangkauan maksimum itu terjadi ketika Y-nya 0, ketika dia udah sampai lagi ke tanah. Bener kan ya? Kalau dia masih melayang, berarti dia belum sampai jangkauan maksimumnya. Berarti di X maksimum, Y-nya 0. Kalau tadi di Y maksimum, Y-nya yang 0 ya. Tapi di X maksimum, Y-nya yang 0. Nah, Y-nya 0. Kita substitusi nih. Berarti 0 sama dengan P0Y, P0 sin alfa, kali T, min setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadratnya kita pindah ruas ya. P0 sin alfa kali T.
T-nya coret aja nih. T kuadrat kan T kali T. Dibagi T jadi T pangkat 1 ya kan? Ya. Nah, jadi kita dapat waktu untuk mencapai jangkauan maksimum. T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai jangkauan maksimum. Nah, terus posisi jangkauan maksimumnya itu sendiri berapa? Berarti yang sekarang kita cari X max-nya itu berapa? Kalau nyari X kan gampang ya, V kali T. V0 cos alfa dikali T. Kalau mau nyari X max, ya T-nya aja kita substitusi. T-nya barusan kita udah dapet. Yang ini. Nah, jadi akhirnya kita dapat rumus untuk X max ya. 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Selesai. Berarti kita pakai cara yang Y sama dengan F0 YT itu buat nyari T-nya ya, Kak? Buat nyari T-nya. Kan kita substitusi nih di sini nih, Y-nya 0 kan? Nah, terus T yang ini ketika Y-nya 0, kita dapat T-nya kan? Nah, ini T untuk mencapai jangkauan maksimumnya. Maksudnya tadi pertanyaannya gimana ya? Memastikan aja, Kak. Oh, oke. Ribet nggak sih? Enggak ya? Agak banyak juga sih rumusnya. Walaupun itu kayak, kan kalau misalkan lagi nanti ngerjainnya lupa, berarti harus ini lagi ya. Iya, ya paling berapa detik kan. Tapi saya lama-lama hafal sih. Kalau sering ngerjain nggak perlu nurunin dari awal. Kalau kita latihan soal kan lama-lama ingat sendiri. Tapi kalau lagi lupa ya mau nggak mau diturunin dari awal. Tapi mudah-mudahan ingat sih. Soalnya beda antara sengaja hafalin dengan hafal sendiri ya. Kalau hafal sendiri tuh lebih paham dan lebih tahan lama daripada sengaja ngafalin. Sudah ini? Ya, Kak. Sudah. Nah, kadang-kadang orang lebih suka nulis 2 sin cos itu sebagai sin 2 alfa ya. Karena sin 2 alfa itu kalau di trigonometri sama dengan 2 sin kali cos. Maka persamaan ini bisa kita singkat jadi V0 kuadrat sin 2 kali alfa per G. Gitu. Tapi mau pakai ini juga boleh. Mau pakai ini juga boleh. Sama aja. Oke, kita lanjut.
Kayaknya rumusnya itu aja ya. Ini dia udah masuk ke contoh soal. Kita jangan yang miring dulu deh. Yang horizontal dulu tanahnya. Oke, contoh dulu ya. Kita coba yang nomor 4. Mario berlatih basket dengan kecepatan. Ini main basket dihitung ya. Dengan sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Ini kita anggap ini arah horizontal. Kemudian dia melempar bola basket dengan sudut elevasi 37 derajat. Berarti ini theta. Theta 37 derajat. V0-nya dia nggak ngasih tahu tuh. Jarak antara Mario dan tiang ring sejauh 12 meter. Kalau jarak itu biasanya posisi X-nya ya. Posisi X-nya diukur dari posisi Mario itu 12 meter. Jadi X sama dengan 12 meter. Kemudian tiang ringnya 12 ketinggian ring basketnya 3,5 meter. Berarti yang 12 meter itu beda ya Kak sama jangkauan ini? Iya, belum tentu. Kalau jangkauannya dia lebih jauh lagi di sini. Kan jangkauan itu ketika Y-nya 0 kan? Masa ring basketnya di sini kan enggak juga ya. Kalau ring basketnya di sini ya dia tinggal jatuhin aja gitu. Jadi tingginya Y-nya 3,5 meter. Nah dia nanya kecepatan awalnya berapa? V0-nya berapa? Oke. Jadi yang diketahui Y dan X-nya ya. Rumus untuk X V0 cos theta dikali waktu. V0-nya kita nggak tahu, cos-nya kita tahu 37 derajat, waktunya kita juga nggak tahu. Jadi 12 sama dengan V0 cos 37 berapa? Ingat nggak cos 37 derajat? Lupa Kak. 0,8. 4/5 kan? Iya. 4/5 V0 kali T. Berarti kita dapat T-nya 5 kali 12 per 4 V0. 12 bagi 4, 3. T-nya berarti 15 per V0. Kita dapat waktunya sekarang. Sampai sini ada masalah nggak? Yang untuk sumbu X? Enggak Kak.
Nah, lanjut kita cari untuk yang sumbu Y. Kenapa? Masih aman. Masih aman. Selanjutnya belum tentu ya. Sekarang Y-nya, fenol sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kita tahu Y-nya 3,5. 3,5. V0, kalau cos 374/5, sin 37 berapa? 3/5. 3/5, benar. Nah, sekarang kita tahu T-nya kan. T-nya itu 15/V0. Min setengah G T kuadrat. Berarti 225, 15 kuadrat per V0 kuadrat. Oke, lanjut. 3,5 kita jadiin 7/2 aja ya. V0 dibagi V0 habis. 15 bagi 5, 3. 3 kali 3, 9. 9 dikurang. Oh iya. G-nya kita jadiin 10 aja kali ya. Ya. Jadinya 2250 dibagi 2 dikali V0 kuadrat. Oke, lanjut. 2250 pindah ruas per 2 V0 kuadrat sama dengan 9 dikurang 7/2. 11/2 ya. 2-nya coret. Jadi kita dapat V0 kuadrat sama dengan 2250 dibagi 11. Wah, berapa nih? Kok nggak enak banget angkanya ya? Jadi V0 sama dengan akar dari 2250/11. Kita kira-kira ya. 11 itu kan dekat dengan 10. Kita bagi 10 aja. Jadi akar 225, jawabannya 15. Yang C. Nah, sekarang kita hitung pakai kalkulator nih. Akar dari 2250/11. 14,3 ya. Ya, nggak terlalu jauh lah dari 15. Mungkin G-nya harusnya pakai 9,8 kali ya. Baru pas 15. Tapi dia sendiri ngasih 10. Oke, kalau ada yang bingung, silakan ditanyain aja ya. Kalau ada yang salah juga kasih tahu aja. Masih aman sih, Kak. Kalau Oke. dijelasin. Tapi kalau ini sendiri agak-agak bingung gitu. Ya. Memang yang berat itu latihannya ya. Justru itu yang harus lebih sering dilakukan.
Oke, sekarang dicoba nomor 31. Oke. Biasanya kalau fisika, kalau kita kesulitan, kita gambar diagramnya, apa yang terjadi pada benda mula-mula, apa yang terjadi pada benda pada akhir gerakannya. Mungkin dari situ kita akan dapat ide apa yang harus dilakukan. Selain menulis apa yang diketahui, apa yang ditanya. Aku dapat 4 meter, Kak. 4 meter. Oke, kita coba cek. Kita cari Vx-nya dulu deh. Vx-nya berarti V0 cos 37. Cos 37 itu 4/5. 0,8. Berarti ini 16. Karena jaraknya 32, X-nya 32, kita bisa dapat waktu untuk mencapai 32 meter. Jarak dibagi kecepatan. 2 second. 2 detik. Kemudian untuk mencari tinggi, kita cari posisi Y-nya. Berarti ini V0 sin theta kali T min setengah kali G kali T kuadrat. 20 kali 3/5 kali 2 min 5 kali 4. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 dikurang 20. Jadi kita dapat Y-nya 4 meter. Sama caranya? Sama, Kak. Oke, benar. 4 meter. Kita coba cari lagi.
Hai, izin ambil minum dulu ya. Ya, silakan. Saya juga. Oke, sudah? Udah, Kak. Kita lanjut lagi. Sekarang gimana kalau gerak parabolanya kita tinjau terhadap bidang miringnya? Nah, biasanya akan lebih memudahkan kalau kita ambil sumbu X-nya itu sejajar bidang dan sumbu Y-nya tegak lurus bidang. Biasanya akan lebih mudah seperti ini. Nah, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya, percepatan gravitasi jadi punya dua komponen. Satu, percepatan gravitasi yang searah sumbu X. Satu lagi percepatan gravitasi yang searah sumbu Y. Nah, jadi sekarang di sumbu X pun ada percepatan. Karena sumbu X dan sumbu Y-nya miring. Oke. Kalau ini sudutnya alfa 2, berarti ini sudutnya 90 min alfa 2 ya. Berarti sudut alfa 2-nya di sini nih. Di samping GY. Ini GX. Nah, jadi kita dapat percepatan di sumbu Y G cos alfa 2. Negatif karena dia arahnya ke bawah. Kemudian di sumbu X sekarang juga ada percepatan. G cos depan sudut ya. G sin alfa 2. Nah, ini dia negatif juga karena arahnya ke kiri. Jadi di sumbu X ada percepatan, di sumbu Y sekarang juga ada percepatan. Gimana? Masih aman? Berarti yang cosnya yang di ini ya, Kak? Ya, yang cosnya itu yang di Y. Karena kalau kita lihat dari gambar, yang di samping sudut A2 itu GY-nya kan. Sedangkan GX itu di depan sudut. Kan alfa 2-nya di sini nih. Berarti yang ini kan 90 derajat dikurang alfa 2. Berarti alfa 2-nya di sini. Di samping GY. Gimana? Ada masalah? Udah. Udah? Udah. Oke, kita lanjut.
Di sini dia udah nulis ya. Percepatan di arah sumbu X, G sin. Percepatan di arah sumbu Y, G cos. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya berapa sih? Karena tingginya maksimum, konsekuensinya sama. VY-nya 0. Tinggi maksimum ya kan? Nah, terus rumus VY itu apa? VY V0 sin alfa 1. VY-nya yang ini nih. V0 sin alfa 1 ya. Min setengah. Nah, percepatan dalam arah sumbu Y ini nih. G cos alfa. G cos alfa kali nggak ada setengahnya ya. Nah, ini kan dari rumus GLBB nih. N0 plus A kali T ya kan. Itu maksud 2 yang digambar apa nih? Yang ini. Iya. Ya, itu V0-nya dia sama dengan 2V. Dia dilempar dengan kecepatan 2V. Jadi V0-nya 2V. Jadi tinggal substitusi V0 sama dengan 2V aja sih, ya kan? Iya. Nah, terus di titik tertinggi, V-nya kan 0. V0-nya 2V. 2V sin alfa 1 min G cos alfa 2 kali T. Dapatlah kita T-nya nih. G cos alfa 2-nya pindah ruas. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi 2V sin alfa 1 per G cos alfa 2. Nah, ini waktu untuk mencapai titik tertinggi. Sama ya. Saya mau nanya, kalau tipe soal yang kayak gini, si G-nya udah pasti G cos alfa 2 apa enggak, Pak? Harus nelaah lagi gitu setiap ketemu soal kayak gini. GY-nya. Iya. Iya. Kalau sudutnya di sini, GY-nya pasti G cos. Tapi kalau sudutnya di sini, GY-nya pasti G sin. GX-nya yang G cos. Jadi tergantung dia ngasih tahu posisi alfa 2-nya di mana ya. Tapi biasanya sih dia ngasih tahu posisi alfa 2-nya ya memang di bawah sih, bukan di atas. Jadi GY-nya selalu G cos, GX-nya selalu G sin. Ada lagi? Udah, Kak? Udah, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang baru kita siap untuk mencari tinggi maksimumnya nih. Tinggi maksimum ya dari persamaan parabola tadi ya. Dari persamaan GLBB-nya dulu deh. Delta X V0T plus setengah AT kuadrat.
Nah, karena kita carinya posisi Y, tepatnya Y max, kita ganti delta X-nya dengan Y max. V0-nya, V0 dalam arah sumbu Y, V0 sin alfa 1 kali T min, karena percepatannya negatif, percepatan dalam arah sumbu Y kan G cos ya, G cos alfa 2 kali T kuadrat. Nah, selanjutnya, T yang udah kita dapat tadi, substitusi ini. Hasilnya yang ini. Kita sederhanakan, dapat jawaban akhirnya ini. Selesai. Itu karena sama jadi 4 kurang 2 aja ya, Kak? Jadi 2. Ya, ini kan sama semua. Sama-sama V, sama-sama sin kuadrat alfa 1, sama-sama G cos alfa 2. Ya, jadi tinggal lihat angkanya aja. 4 dikurang 2. 2. Ya, walaupun ini agak ribet, tapi persamaan GLBB yang digunakan sama ya. Cuma percepatannya aja yang berbeda. Oke, Kak, lanjut. Ya, baru kita masuk ke latihan soal. Ini yang berat ya. Hmm. Ini dari atas, Kak. Berarti G-nya itu ya. Ini yang 40 sama 41, dia kan bidang miringnya dari atas, berarti G-nya sin. Ah, Tetap sama G-nya cos karena sudutnya di sini, ya kan? oh, iya. Cuma nomor-nomor terakhir biasanya susah sih. Yang atas nggak ada. Ya, yang atas nggak ada. Berarti emang susah ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja semampunya. Nomor hmm, nomor 40 bisa nggak? Dicoba dulu ya, Kak. Oke, ya silakan.
Oke, mungkin sebelum dikerjakan ada yang harus kita telaah dulu ya. Untuk G-nya karena dia ngasih sudutnya di sini tetap sama. GY-nya G cos, GX-nya G sin. Nah, yang agak beda itu untuk V-nya. V-nya dia ngasih sudutnya di sini nih, ya kan? V. Berarti untuk Vx, karena depan sudut, Vx-nya jadi V sin theta. Vy-nya karena dia di samping sudut, Vy-nya jadi V sin theta. Mungkin itu yang membedakan. Selebihnya caranya sama. Tapi kan itu kan di awal dia bilang bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Berarti ada GJB-nya. Ya, gerak jatuh bebas. Ya, kalau dia dijatuhkan dari ketinggian H, berarti kan sebelum mencapai bidang miring, kecepatannya akar 2GH kan? Benar nggak? Kemudian dia memantul. Anggaplah ketika memantul, kecepatannya nggak berubah. Berarti V0-nya diketahui itu akar 2GH. Tapi substitusinya terakhir aja. Akar 2GH-nya. Kita kerjain dulu pakai V0. Nanti setelah dapat hasil akhir, baru substitusi V0 sama dengan akar 2GH. Biar nggak ribet. Oke.
Saya izin sebentar dulu ya, mau ngeprint. Oke, Kak. Ngeprintnya di rumah sih. Sebentar. Ya. Oke, gimana? Sudah ketemu? Dikit lagi, Kak. Oke, sip. Tapi nggak tahu sih, Kak, benar apa enggaknya. Ya, semoga benar.
Nggak nemu jawabannya. Yang bawah ada pilihannya. Belum nyampe situ. Kan jadi kan nyari T-nya dulu kan, Kak? Iya, benar. T-nya pakai yang si rumus Y. Y-nya 0. Y-nya 0. Terus Oke. T-nya aku dapat Oke. 2 final per G. Oh, sin cos-nya nggak ada. Kan pas dimasukin kan Oh, coret ya? finalnya, iya, coret. Ya, oke. Nah, terus setelah dapet T-nya, bisa cari X-nya tuh. X sama dengan, tapi kan di X-nya juga ada percepatan ya. Jadi VOX kali T plus setengah G sin theta kali T kuadrat. Ini persamaan untuk X-nya kan? Aku belum ini. Kan di X juga ada percepatan. Nah, tapi dia arah X-nya ke bawah, searah dengan gravitasi kan? Jadi positif. Karena dia arahnya ke bawah. Arah Vx dengan arah gravitasi sama, jadi G-nya positif. Nah, T yang tadi substitusi ke sini nih. Ada nggak hasilnya sekarang? Dapatnya 3 venol kuadrat sin theta per G. Nah, V0-nya substitusi jadi akar 2GH. Ada nggak hasilnya? Aku dapatnya 6H sin theta, Kak. Nggak ada. 8 kali. 4 kali 2, 8. Kan 3 venol kuadrat sin theta per G. Terus 2GH, akar 2GH-nya dimasukin. Kok saya dapatnya? Oh, saya dapat hasil akhirnya ini 4 V0 kuadrat sin theta per G. Coba deh cek lagi. Iya deh, Kak, 4. Ya? Duanya iya. Nah, jadi pas disubstitusi tuh V0 kuadrat akar 2GH sin theta per G. G-nya coret, jadi 8H sin theta. Gitu. Bisa kan ternyata ngerjain soal yang miring-miring. Iya. Oke, masih ada satu lagi nih. Misah tapi dia. Kak mau tanya, berarti yang tadi
Pertama cari T-nya dulu, terus Ya, masukin T-nya buat cari posisi X-nya, ya. yes. Terus Kira-kira seperti masukin itu. finalnya. Tergantung dia nanya jarak horizontal apa nanya jarak vertikal ya kan. Oke, nomor terakhir. Bisa nggak? Coba dulu ya, Kak. Insya Allah bisa. Nah, sekarang yang dia tanya jarak horizontal nih. Ya kan, jarak AB. Kalau tadi kan tinggi maksimum, sekarang jangkauan maksimum. Ya, caranya sih sama aja. Kak, berarti yang G-nya, yang GY-nya apa? Sin apa kus? Dia ngasih tahu yang itu. Ya, nggak ngasih tahu ya. Berarti kayaknya kita harus asumsi nih. Ini tegak lurus. Berarti ini 90 min theta ya. Bener nggak? 90 min theta bukan? Yang bagian ini. Tetanya teta yang mana? Yang ini. Kan itu 90 derajat tuh tegak lurus ya kan? Oh iya. Antara garis yang ini dengan garis yang ini kan tegak lurus. Nah, berarti yang ini theta. Yang ini 90 min theta. Nah, karena tetanya di atas, jadinya GY-nya jadi G sin. GX-nya jadi G cos. Kemudian untuk V, karena tetanya di atas, jadi Vx-nya V sin ya, bener nggak sih? Iya. Vy-nya V cos theta. Karena di samping sudut Vy-nya. Udah, lanjutin seperti biasa.
nasi jagung, tiwul gatot, gedok ketan, nasi jagung, tiwul gatot, gedok ketan, nasi jagung. Kak, berarti habis nemu T-nya, cari pakai X yang tadi, Kak, yang ada percepatan. Iya, harus ada percepatannya. Kan ada G cos theta-nya. Ya kan, searah sumbu X. T-nya dapatnya berapa? T-nya aku dapat 2 V0 cos theta per G sin theta. Ya kan berarti 0 sama dengan V0Y-nya V0 cos theta kali T min setengah G sin theta kali T kuadrat ya. Oh iya ya, benar. Tinggal substitusi ke rumus X aja berarti. Tapi X-nya sekarang percepatannya G cos ya. Ya. Ya, silakan.
Aku bingung sederhanainnya. Ya, kita coba lanjutin. Kadang-kadang kita memang tersendat di masalah matematiknya ya. Konsep fisikanya sih kita udah tahu, tapi kita tersendat di masalah matematik. X-nya berarti V0 sin ya, V0 sin theta dikali T, T-nya berarti 2 V0 cos theta per G sin theta. Ditambah setengah G cos theta dikali dengan T kuadrat. 4 V0 kuadrat cos kuadrat per G kuadrat sin kuadrat theta. Benar ya? Sekarang kita coba sederhanain. Sin bagi sin habis. G dibagi G kuadrat seper-G. Jadi 2 V0 kuadrat cos theta per G ya. Ditambah 4 V0 kuadrat cos pangkat 3 theta per G sin kuadrat theta. Sama nggak? Itu yang 2-nya aku coret ke 4-nya. Jadi tinggal 2. Oh iya. Selebihnya sama nggak? Iya, sama. Oke. Ini kita hapus aja soalnya ya, udah nggak penting lagi kan. Nah ini kan pecahan ya. Pecahan itu supaya bisa ditambah, penyebutnya harus sama kan? Iya. Berarti ini kita kaliin dengan sin kuadrat per sin kuadrat. Boleh kan? Boleh. Iya. Sin kuadrat per sin kuadrat. Nah terus 2V0 kuadrat sama cos theta-nya, ini jadi cos theta kali cos kuadrat theta ya. Kita keluarin dalam kurung. Jadi nanti bentuknya seperti ini nih. 2V0 kuadrat cos theta dalam kurung sin kuadrat tambah cos kuadrat per G sin kuadrat theta. Gimana? Lanjut. Sin kuadrat theta-nya yang baru kakak iniin tadi. Ya, ini. Kan penyebutnya udah sama kan? Berarti boleh dijumlah atasnya. Nah, kemudian 2 V0 kuadrat sama cos theta-nya kan setiap suku ada, berarti boleh kita keluarin dong dari dalam kurung. Iya.
Ada lagi yang masih bingung sebelum kita lanjut? Udah, Kak. Sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? Hmm. 1, ya kan? Oh iya ya, gitu. Kesamaan Pythagoras. Jadi hasil akhirnya 2 V0 kuadrat cos theta per G sin kuadrat theta. Nggak ada ya, udah capek-capek ngitung kagak ada hasilnya. Ya udah nggak apa-apa. Paling bukunya salah lagi. Ya, udah lewat kayaknya ya. Kita cukupkan dulu sampai hari ini. Ketemu lagi besok insya Allah jam 1.30. Ya bisa tidur siang dulu. Tadi ada yang mau dicatat nggak? Udah? Udah, Kak. Oke. Kamu mau nanya terakhir boleh nggak? Ya. Berarti kalau yang soal kayak gini, buat F ya sama Fx-nya itu nggak usah ya, Kak? Karena dia nanyanya jangkauan ininya. Nggak usah. Ngitung fx, fy, ya nggak usah. Kalau ditanya jarak dan posisi ya kita cukup cari langsung y dan x-nya aja. Oke, Kak. Ya, sampai ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Rohama. Sama-sama. Izin live, Kak. Silakan.